wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah. Ini kita kembali melanjutkan pelajaran kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di hari ini kita sama dengan Lumatul I'tiqad, pertemuan ke-8. Insyaallah ta'ala kita masuk di pembahasan bab yang kelima yang penulis sebutkan. Beliau katakan babun al-ghusli minal janabah. Bab mandi minal janabah. Min di sini bermakna ta'lil, bukan bermakna dari yang di pelajaran dasar bahasa. Tapi min di sini bermakna ta'lil, sebab. Bab mandi karena sebab junub. Bab mandi karena sebab apa? Junub. Mandi dari junub hukumnya adalah wajib. Bahkan kita kalau junub itu tidak akan diterima sholat, karena itu hadas besar. Hadas kecil saja tidak akan diterima sampai kita berwudu, apalagi hadas besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Apabila kalian junub maka bertoharolah. Toharo di sini yang diinginkan adalah apa? Mandi. Ya, adalah mandi. Dan junub ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, itu ada dua sebabnya. Yang pertama, karena keluarnya mani. Mandi dari junub ini ada dua sebabnya. Yang pertama, karena keluarnya apa? Mani. Karena keluarnya mani, apakah dengan mimpi basah atau dengan yang lainnya, itu wajib mandi. Bahkan tidak mimpi, kalau ada air yang keluar, air mani, wajib juga mandi. Akan datang hadisnya nanti. Akan datang hadisnya. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang menyebabkan, yang mewajibkan mandi junub adalah kalau seorang mendatangi istrinya. Kalau seorang menggauli, dia jima dengan istrinya. Kalau ini walaupun tidak keluar air maninya. Kalau ini walaupun apa? Tidak keluar air maninya. Antum paham kan? Mungkin antum anak muda, ya belum tahu hal tersebut. Tapi misalnya nanti antum menikah, antum datangi istrinya antum, setelah itu antum malas di tengah jalan, tidak sampai keluar maninya. Paham kan? Malas artinya antum tidak lanjutkan. Capek. Ya. Paham ini? Belum keluar maninya. Ini ilmunya, belum keluar maninya. Maka itu sudah wajib mandi. Maka itu sudah wajib mandi. Ya agak sulit juga ya dibahas di tengah anak muda ya. Ya susah untuk bahasakan terang-terangannya. Iya. Jelas ini sebab. Jadi sebab pertama karena keluarnya mani. Sebab pertama karena keluarnya apa? Mani. Apakah dengan mimpi basah atau tidak ada mimpi tapi ada mani keluar. Kita tidak sadar ada mimpinya, tapi tiba-tiba bangun sudah banjir di celana dan baunya bau mani, bukan bau kencing. Paham kan? Ini wajib. Nanti ada hadisnya. Yang kedua karena tadi mendatangi istri. Kalau ini keluar mani ataupun tidak, wajib mandi. Ada nanti dalilnya.
Ada nanti dalilnya akan disebutkan semua oleh penulis. Adapun cara mandinya juga akan disebutkan oleh penulis. Beliau akan sebutkan 2 hadis cara mandi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis pertama yang beliau sebutkan. Qala al-mu'allif rahimallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah wa huwa junubun. Qala fan khanastu minhu fadhahabtu faktasaltu thumma ji'tu faqala aina kunta ya Aba Hurairah qala kuntu junuban fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin faqala subhanallah innal mu'min la yanjus. Kata beliau rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu menjumpainya fi ba'di turukil Madinah di sebagian jalan di kota Madinah. Wa huwa junub, dalam keadaan waktu itu Abu Hurairah ternyata sedang junub. Qal, maka kata Abu Hurairah, pan khanastu minhu, saya pun menghindar darinya. Khonas itu hilang dengan segera. Itu di ayat min syarril waswasi al-khannas. Al-khannas itu dia lihat Nabi langsung panas. Iya. Jadi dia langsung hilang dengan apa? Segera. Pokoknya enggak ada. Paham ini? Jadi dia langsung menghilang begitu. Fadhahabtu faktasaltu. Saya pergi langsung mandi. Tumaji itu, kemudian saya datang setelahnya. Faqal, dia berkata, yaitu Nabi SAW berkata, aina kunta ya Aba Hurairah? Di mana kamu sebelum ini wahai Abu Hurairah? Artinya, tadi saya lihat kamu tiba-tiba hilang. Kemana kamu? Qal, kata Abu Hurairah, kuntu junuban. Tadi saya dalam keadaan junub. Fakari itu saya tidak senang, tidak suka untuk duduk bersamamu dalam keadaan saya tidak di atas toharoh. Ini Masya Allah. Ini di antara sebab kenapa itu Abu Hurairah adalah rawi yang terbanyak dalam hadis. Sampai beliau juga adalah yang didoakan oleh Nabi SAW supaya tidak melupakan apa yang dia telah dengar. Yaitu Abu Hurairah apa yang dia dengar tidak lupa. Maka dia adalah nomor 1 dalam meriwayatkan hadis. Karena coba bayangkan, dia semangat untuk majelis sampai suatu ketika Nabi dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat dari manusia? Sampai kata Nabi, so ini perkara kehidupan di akhirat. Orang-orang tanya hukum dunia. Ini dia bertanya tentang apa? Hukum akhirat. Ini kan menunjukkan semangatnya. Maka kata Nabi SAW, saya memang yakin bahwa tidak ada yang bertanya seperti ini kecuali kamu. Karena semangatnya Abu Hurairah. Jadi dia sudah semangat di atas ilmu, terus juga dia Masya Allah. Untuk berjumpa dengan Rasulullah, itu dia tidak menemui Nabi kecuali dalam keadaan apa? Toharoh. Suci. Dari hadas kecil ataupun hadas apa? Besar. Masya Allah. Faqal, maka kata Nabi SAW mengajarkan kepadanya. Subhanallah. Nabi ini ucapan ta'ajub namanya. Subhanallah. Ya, ini namanya ta'ajub simai. Karena ada ta'ajub kiasi. Ta'ajub kiasi itu pakai kata ma'afal. Ma'afal. Wazannya sudah seperti itu. Iya, ini subhanallah. Nabi ta'ajub terhadapnya. Kemudian beliau kasih ilmu kepada Abu Hurairah, innal mu'min la yanjus. Mukmin itu tidak najis. Artinya junub itu tidak toharoh saja, iya kan? Tidak boleh sholat, tapi badan tidak najis. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau. Ketika Nabi SAW menyuruhnya ambil sejadah di masjid, dia bilang saya haid. Nabi juga bilang kepadanya, haid tidak ada di tanganmu. Artinya yang najis darah haid. Badan tidak najis. Sama juga dengan junub.
Ketika kita junub, badan kita tidak najis. Tapi kita tidak boleh sholat. Karena syarat daripada sholat adalah harus suci dari hadas. Kecil ataupun apa? Besar. Hadis ini, Masya Allah, mengisyaratkan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Fadhahabtu faktasaltu. Saya pergi dan saya pun mandi. Ini menunjukkan adalah junub. Ya, junub itu mewajibkan apa? Mandi. Karena Abu Hurairah pergi apa? Mandi. Dipahami ini? Ini faedah. Faedah kedua, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita junub, itu boleh kita melakukan kegiatan. Boleh kita jalan ke pasar, boleh. Boleh melakukan apa? Kegiatan. Boleh makan, boleh minum, boleh yang lain-lainnya. Kalau kita apa? Junub. Kan ini Nabi menjumpai Abu Hurairah di pasar, berarti dia keluar kan? Di sebagian jalan Madinah, berarti dia keluar. Hanya saja Abu Hurairah, dia tidak senang ketemu dengan Nabi dalam keadaan apa? Tidak bertohar. Bahkan Nabi katakan kepadanya, mukmin tidak najis, artinya tidak apa-apa kamu jalan, kamu berjumpa dengan saya. Anda pahami gini kan? Ini menunjukkan hal tersebut. Orang yang junub itu tidak najis badannya dan boleh dia melakukan kegiatan. Boleh dia melakukan apa? Kegiatan. Kemudian juga Masya Allah, di antara juga faedah hadis ini, di antara faedah yang disebutkan ya di dalam hadis ini, bolehnya mengakhirkan mandi kalau kita junub. Ya kan Abu Hurairah, dia junub. Kemudian Nabi SAW dia bertemu dengan, tentunya saat dia tidur. Kan begitu. Kemudian ketemu dengan Nabi di mana? Di jalan. Berarti dia belum mandi, junub. Setelah mau ketemu Nabi, baru dia pergi mandi. Ini menunjukkan apa? Bolehnya apa? Mengakhirkan mandi junub. Tidak apa-apa. Misalnya antum junub di awal malam, antum akhirkan nanti sampai subuh, adzan baru antum bangun mandi, boleh. Tidak harus pas junub langsung apa? Mandi. Boleh diakhirkan. Boleh diakhirkan. Misalnya antum junub setelah subuh, tidur pagi, ternyata junub, maka boleh diakhirkan mandinya sampai sebelum zuhur. Ada paham ini? Boleh. Iya, hadis ini pula ada faedah lain, yaitu sunnahnya kita menghormati ahlul fadl wal ilm was salah. Iya, sunnahnya kita menghormati orang yang memiliki keutamaan, orang memiliki ilmu, orang memiliki kesolehan. Iya, kita menghormatinya. Tapi bukan berarti menghormatinya kita bungkuk, kita ini bukan. Maksudnya kita bertemu dengannya dalam keadaan kita penampilannya bagus, paham kan? Iya, kita bersih. Ini yang dimaksudkan. Iya. Kemudian juga hadis inilah yang dipakai oleh para ulama dalam bab adab, bahwa kalau kita pergi dengan orang yang sedang bersama kita, itu sunnahnya itu izin. Dari mana kita dapat? Kan di sini Abu Hurairah tiba-tiba menghilang. Nabi mengingkarinya, mana kamu? Anda paham ini kan? Nah, di sini sunnahnya, kalau kita mau pergi dari ada perkumpulan, sunnahnya apa? Izin. Makanya ada yang angkat tangan saat di majelis, itu maksudnya untuk apa? Izin. Dipahami ini kan? Ini diantara dalilnya. Kemudian kata beliau rahimahullah, hadis kedua. Langsung ini cara mandi. Karena sebab junub belum akhirkan, langsung cara mandinya dulu. Karena di awal ini belum menyebutkan langsung mandinya. Iya. Gimana cara mandi junub? Beliau sebutkan dua hadis. Kata beliau yang pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati ghasala yadayhi. Tsumma tawadda'a wudu'ahu lis-salati tsumma yaktasilu.
Thumma yukhallilu biyadaihi sya'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi al-ma salasa marrat thumma ghasala sa'ir jasadi. Wa qalat kuntu aqtasilu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin naktarifu minhu jami'an. Masyaallah. Ini cara mandi pertama. Ini tidak perlu dijelaskan panjang ini. Terjemahannya memang sudah jelas. Cara mandi yang pertama. Perhatikan. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasala minal janabah," apabila belum mandi dari junub, itu karena sebab apa? Junub. Maka awal mulanya ghusala yadayhi, belum mencuci kedua telapak tangannya. Ini cara mandi Aisyah namanya. Cara mandi junub ala Aisyah. Belum mencuci kedua telapak tangannya. Perhatikan baik-baik supaya antum bedakan dengan cara kedua sebentar. Belum mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian belum berwudu. Wudu ahulis sholat. Seperti wudunya untuk sholat. Maksudnya sempurna. Belum cuci kedua telapak tangannya. Kemudian wudu seperti wudu sholat. Maksudnya apa? Apa yang antum pahami? Jadi belum enggak sebutkan panjang wudunya bagaimana. Pokoknya seperti wudu antum mau sholat. Antum bisa pahami itu? Setelah itu tsumma yaktasilu, kemudian belum mandi. Mulai mandi. Jadi setelah wudu maka belum mulai mandi. Apa yang belum lakukan dulu? Tsumma yukhallilu biyadaihi sya'rah. Kemudian belum menyelai-nyelai dengan kedua tangannya rambutnya. Maksudnya belum ambil air, basahi, kemudian belum apa? Menyelai apa? Rambutnya. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, sampai kalau belum sudah yakin bahwa itu telah membasahi kulit kepalanya. Afadha alaihi al-ma' salasa marrat. Maka belum menyiramkan kepalanya 3 kali. Jadi wudu sempurna, kemudian ambil air dengan telapak tangan, kemudian kita menyelai-nyelai rambut sampai sudah basah kulit kepala di dalam, baru siram apa? 3 kali di atas kepala. Kemudian tsumma ghassala sa'ira jasadi, kemudian belum mencuci, menyiram seluruh badannya. Selesai. Itu sudah mandi sah, mandi sempurna. Sampo, sabun untuk kita sekarang ini itu apa? Tambahan. Paham kan? Jadi ini sudah mandi sempurna. Ini sudah mandi apa? Sempurna. Kata Aisyah, saya waktu itu mandi bersama Nabi SAW dari satu tempat air. Naktarifu minhu jami'an. Kami menciduk air dari ember itu berdua. Nah ini sunnahnya kalau antum nanti punya istri. Sunnah mandi bersama. Antum paham ini? Iya, sunnah. Antum tidak mau kan? Iya, tidak apa-apa juga. Iya, sunnah mandi apa? Bersama. Itu juga bisa menambah rasa cinta. Dia tahu. Iya. Paham saudara? Ilyas? Iya. Iya. Gimana kakaknya Ilyas? Paham ya? Iya, Masya Allah. Iya, itu nanti jangan dulu, tak? Iya, tamat dari sini. Insya Allah, tamat dari sini langsung mau. Baiklah, jelas ya, jelas ini ya. Jadi ini faedah, bahwasannya faedah yang terakhir ini, bahwasannya boleh mandi bersama dengan istri. Kalau tadi kan cara mandinya, jelas cara mandinya ya, mudah sekali. Cuci kedua telapak tangan, wudu sempurna, menyelai rambut sampai basah kulit kepala. Ini juga hikmahnya Masya Allah. Karena kalau kadang antum langsung siram, apalagi subuh saat dingin yang sangat, kalau langsung siram, wah. Tapi dengan ini Masya Allah, jadi basahnya apa? Pelan-pelan. Paham kan? Iya. Jadi dibasahi dulu kepala sampai kulit kepalanya sudah antum rasa sudah basah semua, baru siram 3 kali kepala, setelah itu seluruh badan, selesai. Sudah sempurna mandi junub. Faedah terakhir ini, Masya Allah,
Yang dikatakan oleh Aisyah ini, saya mandi dari satu bejana. Ini menunjukkan tadi air yang mustakmal. Maksudnya kalau ada air mandi junub, sebagiannya menetes kembali di ember, tidak berbahaya. Kan ini mereka menciduk dari ember. Mengharuskan apa? Pasti ada yang masuk kembali. Dipahami ini kan? Masuk kembali. Ini di sini bisa kita pahami bahwasanya wudu, mandi junub itu boleh langsung diciduk dari ember. Karena sebagian orang harus air mengalir. Harus air yang mengalir. Nah, memang nanti ada, bahkan sudah lewat bersama kita, nggak boleh langsung celup ke dalam keadaan apa? Junub. Kan begitu. Tapi kalau mengambilnya, itu baru akan menjadi air mustakmal tadi. Kalau kita langsung masuk di embernya. Kalau kita menciduk dari luar, itu boleh. Seperti ini. Anda paham kan? Jelas kan? Alhamdulillah. Ini selesai cara mandi pertama. Langsung masuk ke cara mandi kedua. Karena ini beda. An Maimunata radhiyallahu ta'ala an Maimunata bintil Harithi zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annaha qalat wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadu al janabah. Wa ya dibaca wa karena terjemahannya beda itu wu sama wa. Wadu al janabah. Fa biyaminihi ala yasarihi marrataini aw thalatha. Tsumma ghasala farjahu. Tsumma daraba yadahu bil ardi awil haid marrataini aw thalathan. Tsumma tamadmadda wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dira'aihi tsumma afadha ala ra'sihi al-ma'a. Tsumma ghasala sa'ira jasadihi tsumma tanahha. Fa ghasala rijlaihi fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Faja'ala yanfudul ma'a biyadaihi. Masyaallah. Kata beliau rahmallahu taala dari Maimunah radhiyallahu taala, Maimunah bintil Harith, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wada'tu li Rasulillah, saya menyiapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadu, air. Jadi kalau dibaca wa, air. Sama dengan wudu, berwudu. Kalau wadu, air yang dipakai untuk berwudu. Perhatikan harokatnya. Jadi jangan sampai salah harokat. Jadi saya meletakkan, menyiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam wadu al janabah, air untuk mandi junub. Ini sunnahnya, tapi karena antum anak muda, fikih ini tidak keluar, tapi tidak apa-apa. Sunnahnya bahwa yang menyiapkan air mandi junub itu adalah siapa? Istri. Ya, paham? Pak Yudin? Ya. Fa'atfa'a biyaminihi ala yasarihi marrotain. Maka belum menciduk air itu dengan tangan kanannya dan belum membawanya ke tangan kirinya. Maksudnya dia ambil dengan tangan kanan kemudian mencuci kanan dan kiri. Paham kan? 2 kali atau 3 kali. Tsumma ghasala farjah. Setelah mencuci kedua telapak tangan, maka belum mencuci kemaluannya. Kan namanya junub. Ya kan? Dimaklumi ada yang kotor. Antum belum tahu, nanti antum akan tahu. Kan belum nikah kan ini? Semua belum nikah? Siapa yang pernah nikah? Iya, ha? Ayudin. Hah? Antum? Pernah? Iya, setelah itu? Masih? Antum ada istri kan? Oh, kenapa enggak bilang? Dia juga? Astagfirullah, bahayanya ini anak-anak. Ya. Saya kira ini semua anak muda, dia 2 orang. Saya tidak tahu kalau dia sudah menikah. Tidak bilang juga. Boy, pelanggaran antum. Kalau dia bilang dulu pasti saya tidak terima. Iya. Sudah menikah, baiklah.
Baik. Jadi namanya orang sudah berhubungan suami istri pasti kotor. Pasti ada sesuatu yang melengket. Ya kan? Itu dimaklumi bagi yang sudah menikah. Yang bagi yang belum menikah jangan dulu dihayalkan nanti. Nanti tinggal bilang, oh ini nih dulu yang Nabi bilang Ustaz. Paham kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Jadi kan maka Nabi memulai dengan setelah cuci tangan, belum cuci kelaminnya. Belum mencuci kelaminnya. Setelah itu, tsumma daraba yadahu bil ard awil haid. Kemudian belum memukulkan tangannya tadi itu yang dia pakai cuci ke tanah atau ke tembok. Jadi maklumi waktu itu lantainya WC beliau tanah, temboknya juga tanah. Untuk apa? Supaya bersih ini. Kalau ada najis apa. Kalau sekarang tidak ada sunnah karena tembok tak keramik. Paham ya? Sekarang ya antum cuci. Bisa dengan sabun dulu. Supaya apa? Hilang najis. Ya, hilang najis. Karena namanya orang berhubungan suami istri bukan hanya mani. Mani memang tidak najis. Tapi kan ada yang keluar sebelum itu. Namanya apa? Madhi. Saat pendahuluan. Iya. Saat pendahuluan itu tidak langsung keluar mani. Tapi yang keluar apa? Mati, ketawa Yudin. Ya seperti orang sudah saja pernah. Jadi keluar mati. Mati ini hukumnya apa? Najis. Paham kan? Maka sebelum antum melanjutkan, sunahnya cuci lagi tangan. Sunahnya apa? Cuci lagi tangan dengan sabun. Marrotain au thalatha, 2 kali atau 3 kali. Setelah itu baru. Jadi jangan langsung dari situ langsung kumur-kumur. Wah, air. Paham kan? Iya. Jadi setelah mencuci kemaluan, jangan langsung ambil air, masuk kumur-kumur. Wah, jangan. Cuci dulu bersih, supaya tidak muntah sebentar kumur-kumurnya. Karena setelah itu, tamat madwastan syako. Nabi SAW berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Wa ghasala wajahahu. Setelah itu belum mencuci wajahnya. Ya seperti biasa, setelah kumur-kumur dan masuk air ke hidung kan mencuci wajah. Wa diro'ai. Setelah itu belum mencuci kedua tangannya. Diro'ai ditabir dengan diro, maksudnya tangan sampai ke siku. Jadi setelah wajah tangan sampai ke siku. Sampai di situ wudunya. Summa afadhu ala ra'sihil ma. Jadi tidak usap kepala. Kalau hadis Aisyah, wudu sempurna. Maksudnya cuci kedua telapak tangan, wudu kumur-kumur dulu, cuci muka, tangan sampai ke siku, usap kepala, cuci kaki. Kalau sini tidak. Jadi setelah kumur-kumur sama masukkan air ke hidung, mencuci wajah, tangan sampai ke siku, langsung siram kepala. Afadho, tuangkan air di atas apa? Kepala. Tidak ada 3 kali, pun langsung. Tidak ada kata 3 kalinya. Summa ghasala sa'iri jasadi. Setelah siram kepala, maka boleh siram seluruh badannya. Summa tanaha, berarti tidak ada usap kepala kan, karena terganti dengan langsung disiram. Paham gak ini? Tidak ada lagi usap kepala, tidak ada menyela-nyela. Itu hadis Aisyah yang sudah wudu sempurna. Paham kan? Kalau ini langsung tidak usap kepala. Langsung pas setelah selesai tangan sampai ke siku 2 ini, langsung siram kepala. Setelah siram kepala, siram badan. Summa tanaha, kemudian belum menyingkir sedikit, faghasala rijlaihi. Maka belum mencuci kedua kakinya. Berarti cuci kaki kapan? Setelah selesai mandi. Anda bisa paham ini? Setelah selesai apa? Mandi. Selesai mandi sempurna. Ini caranya. Jadi wudunya bukan wudu sempurna dulu, tapi hanya sampai tangan, kemudian siram kepala, badan, selesai mandi, misalnya antum mau sampo sabun dulu, berarti setelah selesai semua baru siram apa? Kaki. Setelah itu fa'ataitu bihirqatin falam yuridha. Saya pun membawakan Nabi SAW handuk, tapi Nabi tidak menginginkannya. Faja'ala yanfudul ma' biyadaihi, maka beliau
melap air yang ada di badan beliau dengan kedua tangannya. Yaitu beliau lap dengan apa? Tangan, tapi tidak pakai apa? Handuk. Hadis ini yang terakhir ini, sebagian ulama mengatakan berarti makruh pakai handuk kalau habis mandi junub. Kalau habis mandi junub. Karena sekarang Maimunah siapkan, Nabi tidak ingin. Beliau hanya kasih lap airnya dengan apa? Tangan. Paham kan? Tapi Syekh Ibnu Utsaimin punya pendapat lain dan itu yang benarnya. Ini hadis bukan menunjukkan makruhnya, bahkan menunjukkan bolehnya pakai handuk. Sisi mana? Maimunah siapkan. Itu menunjukkan apa? Nabi biasa pakai. Hanya saja waktu itu Nabi lagi tidak ingin pakai. Anda paham ini? Itu tentunya yang benarnya. Karena tidak mungkin Maimunah siapkan kalau Nabi apa? Tidak biasa pakai. Antum jelas ini? Ini faedah. Ini selesai karena hadisnya jelas. Kemudian ada cara mandi yang ketiga, bukan dari dua hadis ini, tapi hadis Ummu Salamah. Penulis tidak sebutkan. Sebelum kita lanjut berikutnya. Yaitu hadis Ummu Salamah menjelaskan bahwa ketika dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah seorang perempuan itu kalau mandi perlu dia membuka kepangan rambutnya saat dia mandi. Maka Nabi SAW katakan kepadanya, itu dalam hadis riwayat Imam Nasai. Kenapa belum tidak sebutkan? Karena ada dalam riwayat Imam Nasai, juga ada dalam riwayat Imam Muslim saja. Karena kan sebagaimana antum maklumi, buku ini belum hanya peruntukan untuk siapa? Riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Paham kan? Nah, dalam riwayat Imam Muslim ada satu cara mandi, namanya mandi cukup. Kalau tadi dua itu mandi sempurna. Kalau dua itu tadi mandi apa? Sempurna, karena ada wudunya. Ya kan? Dalam hadis Ummu Salamah, bahwasanya Ummu Salamah dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini imra'atun asyaddu dhafri ra'si. Wahai Rasulullah, beliau bertanya kepada istri suaminya, karena Ummu Salamah adalah istri juga Nabi kita Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, saya adalah seorang perempuan yang tebal rambutnya. Apakah saya perlu membukanya li guslil janabah? Apakah saya perlu membuka kepangan rambutku untuk mandi junub? Iya. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak perlu. Ini menunjukkan bahwa seorang perempuan itu tidak perlu dia urai rambutnya kalau dia mandi apa? Junub. Kalau dia mandi junub. Kata Nabi SAW tidak perlu. Innama yakfiki antahti ala rosiki salat hasayat. Summa tufidina alaikil ma fatatuhurin. Tidak lain cukup bagimu untuk menyiram di atas kepalamu 3 kali. Kemudian kamu menyiram seluruh badanmu, maka kamu telah suci. Tidak disebutkan berwudu dulu kamu, baru kamu menyelai-nyelai rambutnya, bukan, enggak. Langsung Nabi katakan, kamu siram di atas kepala langsung 3 kali, kemudian kamu siram seluruh badan. Fatatuhurin, maka kamu telah suci. Ini namanya mandi cukup tanpa ada wudu. Tanpa ada apa? Wudu. Paham kan? Dari sini semuanya siapa yang mandi langsung junub dan terjun ke kolam, terjun ke laut, sah mandinya. Namanya mandi apa? Cukup. Yang penting dia niatkan. Yang penting apa dia? Niatkan. Antum paham ini? Ini hadits Ummu Salamah. Riwayat siapa tadi? Riwayat Imam Muslim juga dan An-Nasai, bahkan Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ini riwayat, cuma belum tak sebutkan
Karena ini tidak ada dalam riwayat Bukhari, Muslim. Jelas kan? Jelas ya? Alhamdulillah. Itu selesai. 3 cara mandi junub. 3 cara mandi junub. Kemudian beliau akan sebutkan hadis-hadis berikutnya lagi. Mungkin kita ambil besok karena kita cukupkan dulu supaya terpisah antara mandi junub, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan junub itu setelahnya. Ini kita cukupkan dulu dengan 3 hadis. Insya Allah besok kita selesaikan ini bab junub insya Allah. Ada pertanyaan? Tidak harus. Iya, maksudnya waktu orang mandi junub, apakah perlu siram dari kanan dulu, baru kiri? Itu mandi jenazah. Ya, kecuali antum sudah jadi jenazah, baru. Jadi mandi junub tidak ada dibilang urutannya kan siram kepala, baru seluruh badan. Tidak ada dibilang kanan dulu, baru apa? Kiri. Tidak ada. Coba antum lihat tadi, ada 3 hadis yang Anda sebutkan. Riwayat Bukhari Muslim ada Aisyah, ada Maimunah. Riwayat Imam Muslim dan yang lainnya ada hadis Ummu. Tidak ada dibilang kanan dulu, bagian kanan baru bagian kiri. Semuanya mengatakan siram badan setelah kepala. Jadi kita di riwayat yang salah masuk sunnah juga. Dalam itu masuk dalam sunnah ini cara mandi. Iya, kan ini kan Nabi suruh. Ya kan? Bahkan hadis tadi kan Aisyah dan Ummu Salam, Maimunah itu kan mereka melihat Nabi mandi. Aisyah mandi bersama. Maimunah siapkan airnya sampai tunggu siapkan handuk. Melihat Nabi mandi. Kalau ini malah Nabi suruhnya, cukup bagimu siram kepala 3 kali, siram seluruh badan. Termasuk sunnah, cuman para ulama mengatakan itu mandi cukup. Jadi karena mereka sebutkan mandi junub itu ada 2. Ada mandi sempurna, yaitu 2 tadi yang pertama, dan ada mandi cukup, yaitu hadis Ummu Salamah. Apakah dibolehkan juga dalam wudhu itu menggunakan handuk atau menggunakan Sama semuanya. Dibolehkan. Bahkan umum karena ini kan terkait dengan hadas besar. Hadas besar saja iya, apalagi hadas kecil. Boleh. Hanya saja para ulama kenapa Nabi tidak mengambilnya? Utamanya tidak pakai. Karena setiap tetes air itu air wudhu, taharah kecil ataupun taharah besar itu mengalir bersamanya apa? Dosa. Kalau menggabungkan antara hadis Maimunah dengan hadis Aisyah dengan Maimunah, seperti kalau dari Aisyah cukup dilakukan rambut, dari Maimunah masih tidak. Itu kalau kita menggabungkan antara bagian kita ambil dengan Aisyah, terus yang bagian itu rambut kita tidak dan sah nggak? Gitu. Sah, cuman nggak sesuai sunnah. Kan Nabi contohkan berbeda. Nah, kenapa Nabi contohkan berbeda? Di Aisyah beda, di Maimunah beda. Ini menunjukkan sunnah ini, sunnah yang ini juga. Begitu. Tapi sah mandinya. Walaupun kita misalnya tidak tidak menyelai rambut, tapi langsung siram. Sah juga. Cuman sunnahnya kita menyelai-nyelai dulu rambut. Mengenai rambut sama guys nunggu ya, yang ada bilangan itu nunggu ya. Iya, iya betul. Jadi yang ada bilangan 3 tadi itu diguyurnya, maksudnya menyiram kepala itu 3 kali, menyelainya enggak. Kan dia bilang tadi hatta arwa basyaratahu, sampai belum merasa sudah basah kulit kepalanya, bukan rambut ya, karena kalau basah rambut wah lagi, ini kulit kepala kan orang rambutnya panjang kan, seperti perempuan rambutnya panjang kan, bukan rambutnya dibasahi tapi apa, kulit
kepalanya, kulit kepalanya. Kalau umpamanya ada kejadian seperti apa, bangun tidur dia lihat junub, nah itu mau mandi sampai dalam kamar mandi, waktu mandinya itu lupa kalau dia mau mandi junub itu gimana? Tapi dari luar sudah niat atau hanya lihat setelah itu pergi mandi? Mandinya itu karena dia tahu junub itu. Baik, sudah tidak apa-apa, sudah sah. Kecuali lama waktunya itu baru. Karena kan biasa Pagi tuh dia lihat, junub, mandinya nanti siang. Nah, itu sudah lama waktunya namanya. Tapi kalau sekarang dia lihat, wah, setelah itu diambil handuk, pergi mandi, di dalam kamar mandi dia enggak. Itu sudah masuk. Kalau misalnya tapi dia niat saja, maksudnya dia niat tapi tidak lengkap atau tidak, dia niat saja apakah tetap Nah, hadis Ummu Salamah tadi, maksudnya enggak mandi tapi cuma niat. Gimana maksudnya? Hah? Iya, maksudnya gini, dia niat mandi junub, tapi enggak wudu, langsung. Dah. Iya, dia hidupkan air, langsung mengalir, dah, tapi dia niat. Sah, kan hadis tadi Ummu Salamah. tapi dia mau kalau sunnahnya tadi namanya bisa dapat Iya, itu namanya mandi cukup. Kan maka kata Nabi, "Fatathurin, kamu telah suci." Siapa lagi tadi? berarti kalau apa namanya kayak seumpamanya apa kita dengar azan gitu, terus kita azan, dia berangkat ke masjid, sampai di masjid dia langsung takbir tanpa apa, maksudnya tanpa adanya dalam hatinya kalau apa mau sholat. Sebelumnya sudah berangkatnya itu karena sholat itu. Enggak apa-apa. Iya, sudah sah. Kecuali ada perantaranya. Maksudnya sampai di masjid malah sholat sunnah dulu. Nah, itu namanya ada perantaranya. Maka harus perbaharui. Seperti para ulama sebutkan, Syekh Utsaimin saya lihat di fatwanya tentang niat. Boleh nggak seorang niat puasa langsung 1 bulan? Boleh. Kecuali di antara di dalam sebulan ini di tengah dia safar. Sehingga dia tidak berpuasa karena safar. Maka pulang safar harus tajdid. Harus perbaharui. Karena sudah diantarai oleh tidak puasa. Seperti itu semuanya. Misalnya kejadian kita dapat Imam Sujud, ini yang katakan langsung Allahu Akbar itu sujud atau Allahu Akbar sedekah dulu baru sujud. Langsung ikut sujud. Iya, karena tidak dinukil dari Nabi SAW belum sedekap. Karena sedekap itu saat kita berdiri. Karena memang dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim dari Abu Bakar dan juga dengan selainnya, idza ataitum shalah wa ma adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati, maka langsung sholat. Maksudnya takbir Allahu Akbar, langsung ikut. Nah, menyambung pertanyaan yang saja, seandainya kita dapati makmum imamnya sudah tahiyat akhir, duduknya tahiyat akhir, duduknya kita bagaimana Ustaz? duduknya kita langsung tersahur. Duduknya akhir atau awal? Awal. Kan kita belum akhir. Kan langsung sholat saja, langsung ikut. Nah, masalah duduknya kita tidak ikut. Karena kita belum akhir. Saya mengingatkan dari pelajaran yang lalu langsung istrinya nanti langsung siram oleh kepala itu tanpa Wudu. duduk, kemudian langsung cuci dalam artinya itu langsung suci, maksudnya itu suci dari segenap wudhu atau gimana? Iya, dia sudah suci dari junub. Kan dia junub sekarang, dia tanya, saya punya rambut yang tebal, apakah saya perlu membuka kepangannya? Ya kan perempuan kan boleh mengepang rambutnya.
Iya. Supaya enggak, apalagi rambutnya keribo. Ya nanti begini. Iya kan? Iya, Wahyudi ya? Iya. Jadi boleh dia kepang kecil-kecil. Nah ini apakah perlu dibuka nih Wahyudi? Seperti tempatnya Wahyudi suka sekali dia kepang kecilin keliling begini. Iya kan? Apakah perlu dia buka kalau mandi junub? Sementara ini, Masya Allah, kalau dibuka lagi nih setengah mati dibuat. Iya kan? Iya, kalau rambut lurus kan mudah. Tapi kalau rambut keriting ini, ini perjuangan buatnya ini. Iya, apakah perlu dibuka? Tidak perlu. Kata Nabi di ujung, fatatuhurin. Maksudnya apa? Maksudnya suci. Suci dari junub. Terus apakah perlu wudhu? Iya. Kan cukup, orang kalangan sepakat para ulama, kalau sudah hadas besar terangkat, otomatis hadas kecil juga terangkat. Boleh juga langsung sholat. Boleh, karena innamal a'malu binniyat. Ada masalahmu? Kenapa? Masalah hukum orang yang mengakikan tanahnya. Ini orang dia menjalan laki-laki, tapi hadisnya itu kan kalau akikah biasa 2 kambing, ini dia satu kambing, nanya laki-laki. Bagaimana hukumnya itu? Tidak sesuai sunnah. Bahwa apakah dia melanggar? Dia melanggar sunnah hadis itu? Tidak melanggar, kan sunnah. Kan sunnah 2 kambing. Kalau dia hanya potong, maka tidak sesuai sunnah saja, tapi tidak melanggar. Kemudian tidak mampu tahu. Tapi ya syukuran biasa. Karena sunnahnya kan 2. Kita cuma katakan tidak sesuai sunnah. Kemarin kita tadi katakan itu kita menghargai masalah kita beliau jadi sebenarnya kita mau memilih kalau dari hadis misalnya sedangkan bukan tidak langsung dipikir langsung dari Rasulullah atau mungkin beliau ada dari beliau atau mengucapkan kemarin ada itu orang itu ada dalam diri itu. Karena belum tidak pernah menganjurkannya. Iya. Jadi gini. Sebenarnya masalahnya, antum sudah belajar usul fikih. Itu aja masalahnya. Jadi perbuatan Nabi itu banyak. Ada perbuatan Nabi ingin menjelaskan hukum yang ada di ayat. Jadi ayat bilang aqimus shalah, tegakkan sholat. Setelah itu Nabi lakukan sholat. Belum pernah sholat di atas mimbar. Belum katakan kepada para sahabat, ini supaya kalian melihat sholat. Sampai kata Nabi SAW di hadis riwayat Imam Muslim, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Dari Malik ibn Huwairits. Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Karena di ayat cuma dibilang tegakkan sholat. Nabi melakukan sholat. Nah, kalau ini disepakati oleh para ulama, hukumnya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam syariat. Kalau perbuatan ini adalah wajib, maka wajib. Kalau perbuatan ini adalah sunnah, maka sunnah. Ini kalau dia lakukan untuk menjelaskan ayat atau hadis. Paham kan? Ada yang dilakukan oleh Nabi SAW, ini bimuqtadul jibillah. Belum lakukan karena belum manusia. Buang air, makan, nah, paham kan? Apakah ini hukumnya sunnah juga? Enggak. Kecuali ada diajarkan caranya. Makan dengan tangan kanan. Makannya sendiri bukan sunnah, itu manusiawi. Tapi disuruh makan dengan tangan kanan. Ah, ini yang anjurannya. Paham kan? Jadi dia lakukan karena belum manusia. Ini bukan sunnah. Paham kan?
Antum bisa pahami nggak? Jadi tidak selamanya apa yang dilakukan oleh Nabi itu sunnah. Berpahala kalau antum lakukan karena Nabi melakukannya. Nah, ada yang Nabi lakukan juga bihasabil adah. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat di situ. Belum pakai imamah. Ya memang orang sana selalu pakai apa? Imamah. Maka kata mereka yang dilakukan karena adat itu bukan sunnah. Tapi kalau kita lakukan karena Nabi juga pakai imamah, tidak apa-apa. Paham kan? Ini berpahala. Anda bisa pahami kan? Ya sebenarnya nanti bikin antum akan paham kalau kan ada namanya usul fikih. Usul fikih itu untuk tahu cara berdalil. Kenapa ini dia pakai dalil itu untuk ini? Belajar terus toh? Iya, kalau nanti insya Allah antum akan jumpai. Jadi kajiannya maksudnya hendaknya ini kita dalam keadaan junub terus belum mandi dalam keadaan muslim tidak melakukan sholat. Jadi kita ingin menghindar Al-Quran. Jadi kita memegang Al-Quran ini bagaimana hukumnya? Nah, kalau mayoritas tidak boleh. Sebagian ulama seperti orang Dohiriyah, demikian pula dalam mazhab Hambali, boleh. Karena tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan bahwa orang junub tidak boleh pegang mushaf. Tidak ada. Cuma mayoritas berpendapat bahwa tidak boleh dia pegang langsung. Ini dipilih juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita kalau seperti itu pakai alas. Misalnya kalau antum ingin pindahkan, maka pakai kos tangan atau alas yang menghalangi antum dari mushaf. Mushafnya ya, bukan terjemahan. Kalau terjemahan, lain lagi hukumnya. Boleh. Atau tafsir, boleh. Mereka berdalil dengan ayat, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang disucikan. Ini ayat mereka bantah sebenarnya kan ini malaikat. Bukan manusia. Cuman mayoritas bilang ini isyarat. Penduduk atas saja, ya kan, harus suci untuk menyentuh kalamullah, apalagi penduduk bawah. Dalil isyarat namanya. Kedua, terkait dengan tadi dia sempat bertanya di dalam itu apakah ada di bagian yang mengatakan diri itu mungkin Kiri, ya, ataupun di beberapa jadi tangan kiri. Kenapa tangan kiri? bagian yang kiri apakah Nggak tahu ada dalilnya atau tidak. Iya. Kalau JT, kalau kencing, kalau berak, mereka ada memang aturannya. Iya. Kalau ini tidak ada aturannya. Yang penting izin. Izin. Tapi sebenarnya tergantung adab setiap orang bermajelis. Karena kan ada orang terganggu biasanya setiap nah itu kan hilang lagi apa yang kita mau omongkan. Jadi tergantung sebenarnya masing-masing guru, masing-masing ini kan ada ininya. Terakhir, ya, terakhir ya, darurat. Darurat terus, terbayang ya. Baiklah, terakhir itu ya. Iya. Terus kalau Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Indonesia itu masuk hukum mushaf atau yang Tidak masuk. Kapan keluar namanya itu sudah tidak masuk. Kan dia terjemahan Al-Quran. Nah, tafsir Al-Quran. Nama itu mempengaruhi hukum. Sama dengan di HP. Aplikasi Al-Quran. Itu sudah keluar. Jadi, tidak masalah kalau kita misalnya menghafal Al-Quran Lewat terjemahan tanpa berwudu. Iya. Beda kalau mushafnya Al-Quran sendiri. Apakah setiap adat itu harus kayak nggak boleh diikuti? Kayak apakah setiap adat itu nggak boleh diikuti? Kayak contoh kalau
Di Jawa itu kan orang mau lewat di depannya orang tua kayak permisinya itu agak malu gitu. Terus kalau mempersilahkan orang, kalau orangnya dewasa itu pakai gini. Pakai gini ya. Kalau kecil, Gini aja enggak apa-apa. oh gini. Iya, iya, oh iya. Masing-masing penghormatan itu beda. Iya, gini. Adat itu pada dasarnya tidak apa-apa dilakukan, kecuali menyelisih syariat. Itu saja. Karena adat tidak diatur. Cuman syariat kita mengatur ada hal-hal yang tidak boleh. Seperti ruku, sujud. Ini kan hak Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, ruku dan sujudlah. Ini Allah perintahkan untuk Allah. Nah, kalau kita ruku pada orang lain, tidak boleh. Nah, ini namanya adat yang tidak boleh karena dilarang dalam Al-Quran. Begitu. Asalnya, misalnya hanya tangan saja. Tanpa, nah, tanpa ada ruku, tanpa ada sujud. Kalau sungkem gimana? Sungkem itu gimana lagi? Kayak orang tuanya duduk di atas Kursi. kita duduk di bawah sambil apa kayak cium tangan gitu. Tidak sujud. Enggak. Nah, kalau tidak sujud, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sujud, nah di tangannya dia taruh. Nah, saya dapat dari Syekh Al-Burai terakhir waktu dia datang ke Indonesia. Dia lihat anak-anaknya ikhwah kalau salam, dia kasih begini tangannya ke jidat. Ya kan? Ininya, ke jidat. Jadi kalau di Yaman dicium tangan, itu tidak apa-apa, cium. Tapi kalau ke jidat, belum bilang, salah itu. Saya belum tidak tegur, karena saya tahu itu tadi. Beliau bilang salah, ini kan hanya untuk Allah. Jidat. Jadi kalau hanya cium saja, boleh cium tangan. Mereka di sana bahkan bunyi. Kalau cium, jadi mereka sana itu cium begini. Belum bukan. Jadi mereka tidak sujud, tapi tangannya diambil. Ya begitu. Tapi tidak bungku. Jadi bukan bungku. Jadi dia enggak bungku, tapi tangannya yang diangkat. Kadang kan apa orang tua yang saking tuanya itu mungkin Itu kenal namanya sudah bungku. Toh. Kan orang tuanya sudah bungku. Mau ada apa masa diluruskan? Itu Masya Allah. itu gimana? Hah? Itu karena ikut dia, bukan karena kita bungku di bawahnya. Itu? Masa kasih lurus dulu, Pak? Iya. Terakhir. Kalau misalnya dia tinggal sudah lama tapi dia pergi atau karena itu atau orang minta izin walaupun sedikit atau karena berarti kan sebenarnya kalau kebiasaan maksudnya kebiasaan sudah orang tapi masih sekali itu Iya, kalau kebiasaan gini, orang kalau dia tidak tinggali lagi atau tidak pelihara lagi, dia tidak bersih-bersihkan lagi, kebiasaan orang di kampung situ, terserah orang silakan diambil. Tapi kalau dia pagar baik-baik, dia masih bersih-bersih, itu berarti, begitu maksudnya. Kan ada kebiasaan di kampung-kampung orang, misalnya kalau dia tidak sudah pelihara lagi kebunnya, suruh biarkan dia tumbuh rumput apa, dia tidak jaga lagi, dia tidak bersihkan lagi, itu dia biarkan orang mengambil siapa saja boleh. Walaupun itu namanya sudah izin dimni namanya. Kebiasaan yang mengizinkannya. tapi kalau nanti meminta haknya kalau dia biarkan begitu nanti ketemukan orang yang mengambil kalau yang tadi itu kita berani Ke pemerintah. Dan itu kalau kebiasaan tidak akan begitu. Biasanya kalau sudah kebiasaan begitu, tidak akan begitu. Nah itu kan masalah benci berarti itu masalah lain lagi. Kalau begitu sih maki ke pemerintah, kepala suku. Ya, kalau misalnya ke
Ratu Konstina. Iya, iya. Tahu kan? Kalau makan depan Itu kan punya, buahnya agak tanya gitu. iya, tapi punya orang sebelah. Iya. Memang pada dasarnya kan tidak boleh dia kasih keluar begitu. Maksudnya hak kita untuk mengatakan ini arah sini tidak boleh kita. Maksudnya ada pohon orang ke rumah kita, hak kita untuk bilang, karena kalau ada pagar yang punya kita berserikat, tidak boleh kita sandarkan kayu kita ke tembok itu kecuali izin serikat sebelah. Kalau pagarnya serikat, kecuali pagarnya masing-masing begini, baru tanpa izin. Kalau serikat, maksudnya ini kita pagar cuma satu pagar saja untuk 2 rumah, maka tidak boleh kita menyandarkan sesuatu kecuali izin serikat sebelah. Nah, sama dengan begitu pohon-pohon, kalau ke arah rumah kita, boleh kita kasih tahu di sebelah bahwa saya tidak mau ada pohon ke sini. Nah, hak kita untuk kasih tahu. Jadi ini Tidak boleh. Kan ini bukan perkara mubah, ada yang punya. Dah, kecuali kebiasaannya. Kalau sudah begini boleh dipakai. Dah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Dari tanya